Selama ini, yang kita tahu tembok besar Cina itu terkenal sebagai bangunan yang paling panjang di dunia. Bangunan terpanjang di dunia ini memiliki panjang hingga 8.850 km. Nah, tapi apa kamu pernah berpikir, seperti apa sih ujung dari tembok besar Cina itu? Salah satu ujung tembok besar Cina ternyata berada di sebelah barat di Top Lake, sedangkan ujung lainnya terletak di timur, tepatnya di Shanhaiguan. Shanhaiguan sering dijuluki sebagai Old Dragon's Head. Tempat ini diberi nama itu karena ujung tembok besar Cina memang menyerupai naga yang kepalanya terbenam di laut. Di ujung tembok tersebut, pengunjung bisa melihat langsung panorama laut lepas dengan menaiki menara pemantau serta sebuah kuil di atasnya. Tempat ini dibagi menjadi 7 bagian, tapi yang paling favorit adalah Changtai Tower dan Nearest Temple. Changtai Tower adalah bangunan 2 lantai dengan pondasi kayu dan bata yang punya fungsi untuk pemantau. Meskipun tempat ini sangat terkenal, ternyata bangunan ini tidak semuanya asli. Ternyata pada saat Cina perang melawan Jepang, Jepang pernah membombardir tempat ini sampai hancur. Shanhaiguan yang sekarang adalah upaya pemerintah Cina untuk membuat replika dari bangunan aslinya. Menara 8 tingkat ini memang telah miring sejak awal. Menara dengan 7 lonceng di lantai teratasnya itu mulai terlihat miring setelah tingkat ketiganya rampung dibangun pada 1178. Bangunan itu miring karena sebagian tanah fondasinya amblas. Ternyata, pembangunan Menara Pisa di atas tanah yang tidak padat, terdiri dari tanah liat, pasir halus, dan kerang. Hal ini karena kota Pisa terletak di antara sungai Arno dan Serchio. Meski Menara Pisa telah berdiri miring sejak lebih dari 800 tahun lalu, nyatanya menara setinggi 58 meter itu tidak roboh dan tetap kokoh sampai hari ini. Padahal sejak 1280, setidaknya ada 4 gempa bumi besar yang melanda kawasan Menara Pisa. Kenapa bisa begitu ya? Nah, menurut Profesor George Milonakis dari Departemen Teknik Sipil University of Bristol, Inggris, menjelaskan bahwa ketahanan Menara Pisa disebabkan karena adanya kombinasi yang unik antara ketinggian dan kekakuan menara tersebut dengan kelembekan tanah fondasinya. Ketinggian dan kekakuan Menara Pisa yang besar dikombinasikan dengan kelembekan tanah fondasinya menyebabkan karakteristik getaran struktur termodifikasi sedemikian rupa sehingga menara tersebut tidak beresonansi dengan gerakan tanah ketika gempa. Inilah yang menjadi kunci kekokohan Menara Pisa hingga saat ini. Siapa yang tidak mengenal Menara Eiffel? Menara Eiffel merupakan salah satu simbol negara Prancis dan termasuk dalam list arsitektur yang paling terkenal di dunia. Namun jika kalian perhatikan secara detail, pasti tidak sedikit yang bertanya, kira-kira ada apa sih di bagian puncak Menara Eiffel? Nah, ternyata sang pencipta, yakni Gustave Eiffel, memiliki apartemen pribadi di puncak Menara Eiffel. Hal tersebut pun membuat para elit Prancis iri. Terletak di tingkat ketiga Menara Eiffel, kalian akan melihat tampilan apartemen pribadi dari Gustave Eiffel yang terlihat begitu nyaman. Apartemen tersebut berisikan perabot kayu dan grand piano. Selain itu, layaknya apartemen biasa, apartemen pribadi Gustave Eiffel memiliki 2 kamar tidur, dapur, bahkan laboratorium. Dinding apartemen tersebut juga ditutup oleh wallpaper cantik. Tidak sampai di situ saja. Dalam setiap harinya, ada bagian apartemen tersebut di mana kalian bisa melihat pemandangan seluruh kota dan sungai Seine yang terkenal. Pada apartemen tersebut terdapat 3 patung boneka, yakni patung boneka Gustave Eiffel, patung Claire yaitu putri dari Gustave Eiffel, dan patung Thomas Edison.